nanti bisa kami pinjamkan, gitu ya. Bisa dipinjamkan buku-bukunya. Intinya tidak jauh dengan yang formal juga tidak jauh, kurang lebih seperti itu. Baik Bu, Panli menamakan ya. Oke. Satiwi ini Satiwi nanti kalau ada kegiatan pembelajaran melalui Zoom seperti ini, baik nanti itu akan ada rekamannya. Ada rekamannya, nanti Satiwi bisa minta ke adminnya untuk di-download ya. Ya. Ataupun setiap Zoom nanti kalau ada kegiatan pembelajaran Zoom kita akan upload ke YouTube-nya CSBI ya. Ambil di sana, boleh lah nanti kita usahakan seperti itu. Boleh, ini ke YouTube aja lebih enak kayaknya sepertinya. Baik Bu, ini ada lagi dari Haris. Apakah kita bisa ikutan SBMPTN tahun ini, Kak? Nah, ini yang harus apa istilahnya semua paham dulu ya tentang pendidikan paket C, paket B, paket A itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang paket C, paket B, paket A. Nah, kebanyakan kalau yang namanya paket C itu yang biasanya orang-orang itu dengar itu sekolahnya 1 tahun istilahnya. Jadi asumsinya bahwa sekolahnya itu cuma berapa bulan atau 1 tahun selesai. Nah, padahal namanya paket C, paket A, paket A itu sekolahnya semuanya itu kayak seperti formal, yaitu sekolahnya harus diikuti dengan melewati kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Atau misalnya kalau SMA itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau paket B istilahnya kelas 7 dan kelas 8, kelas 9. Jadi bukan berarti yang namanya paket C itu sekolahnya langsung loncat gitu seperti apa. Nah, yang bisa langsung tahun depan itu seperti apa? Biasa itu tergantung dari ijazahnya. Nah, misalnya kalau ijazahnya yang paket B atau SMP-nya tahun kemarin baru lulus, misalnya tahun 2000 berapa? 2021 sekarang nih baru lulus misalnya SMP-nya, langsung dari formal itu mau pindah ke non formal ke paket C. Nah, itu tidak bisa langsung mengikuti ujian tahun depan, tidak bisa, tetapi harus melewati dulu, menunggu dulu di kelas 1, kelas 2, baru nanti tahun 2 tahun yang akan datang lagi baru duduk di posisi kelas akhir gitu, seperti itu. Begitu juga dengan paket B. Nah, misalnya kalau SD-nya lulus SD-nya baru tahun kemarin, itu juga tidak bisa mengikuti ujian akhirnya kelas 3-nya tahun sekarang, tetapi harus melewati dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya. Nah, kecuali kalau yang lulusnya sudah lama, sudah selama sekali atau melewati 2 tahun ke belakang, itu baru bisa ujian tahun depan. Nah, dan yang ujian kalau yang paket C kalau di sini pertanyaannya SMP itu bisa. Kalau yang ujian akhirnya tahun sekarang BMPTN itu bisa langsung gitu. Kenapa? Nah, tahun depannya tapi ujiannya, tapi maksudnya tahun depan ujiannya nanti kita lulus dulu tahun depan, tahun depan kurang lebih di bulan April baru bisa ikut ujian SBMPTN-nya seperti itu ya. Tuh. Oke, ada lagi nggak? Silakan kalau ada yang bertanya lagi, boleh juga bisa melalui tombol raise hand, boleh. Ada? Ini ada lagi yang bertanya. Ada grup apa paketnya, Bu? Ini ada ya. Untuk grup WA ada Bu ya. Jadi yang belum masuk grup WA bisa nanti diajukan nomornya ke admin ya. Japri saja. Saja ke adminnya CSBI. Ini ada lagi nih, jika yang sedang belajar mondok, di pondok bagaimana pembelajaran jika nanti kami sudah kembali belajar di pondok, dan saya dari awal masih pondok setara SMA, belum pernah belajar pembelajaran umum. Nah, berarti ini kan tidak bisa hadir istilahnya ke tempat ya. Oke, tidak apa-apa, yang penting nanti pada saat ujiannya saja bisa mengikutinya gitu. Nanti terkait dengan materi nanti bisa di-share atau bisa diakses juga nanti lewat admin boleh. Nah, nanti yang penting ketika mengikuti ujian mengikuti aja sesuai jadwalnya gitu. Itu aja. Jadi tidak menghalangi
bahwa yang nanti di pondok nanti harus datang, itu kita tidak mempersulit ya, nggak masalah gitu ya, seperti itu. Nanti pembelajarannya juga bisa diakses ya, nanti bisa diakses, bisa ditanyakan ke admin di Japri bahwa saya tidak bisa mengikuti gitu, nanti kita berikan seperti itu. Kita diberikan kemudahan, tidak kita persulit. Gitu. Nah, ini ada lagi apa? Formal ya, sekolah ya. Kalau untuk program paket C ini setelah lulus, apakah memungkinkan untuk dapat beasiswa kuliah secara sekolah formal? So ini ya? Oh, siapa? Oh, yang baru saja itu karena apa? Karena apa? Ini beasiswa dari mana itu? Oke, ini kalau untuk tahun ini di formal, kalau untuk program paket C lulus. Nah, kebetulan tahun yang kemarin itu ada siswa namanya Nazmi ya. Nah, dia juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari baru kemarin sekolah dari PKBM CSBI, malah barusan juga datang, dia datang minta surat kepada saya, surat rekom bahwa minta keabsahan ijazah. Nah, dia itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa di Turki gitu ya. Mana ada itunya enggak secara itunya. Nah, itu bisa gitu. Bisa mendapatkan beasiswa, bisa mendapatkan beasiswa gitu. Karena apa? Secara kayak formal aja sama seperti biasa gitu. Bisa. Oke, baik, yang Azra udah jawab ya sama Joseph ya tadi mengenai beasiswa. Kemungkinan ada peluang ya beasiswa itu lulus dari paket C. Nah, itu biasanya ada juga yang melalui jalur KIP, itu ada beberapa kampus yang menerima beasiswa. Intinya di lulusan paket C ini kita bisa daftar ke baik perguruan tinggi ya, negeri ini swasta, seperti itu. Oke, ini ada satu lagi dari Reni, Bu. Bertanya, orang tua dari Naila mau bertanya, semua materi yang disampaikan selama 1 tahun kejar paket B sudah cukup sebagai bekal ujian kelulusan dan sudah bisa di dasar pengetahuan untuk mengikuti pendidikan SMA. Itu, Bu. Coba Papa deh, coba gimana maksudnya? Chatnya nggak ada di chat ya? Ada di chat, Bu. Di chatnya ada nggak? Ada, Bu. Bentar. Oh, di sini nggak ada ya. Jadi gimana intinya coba? Coba Pak Fadli kopas. Di kopas coba intinya apa? Mau tanya apakah semua materi sampaikan selama 1 tahun kejar paket B itu sudah cukup sebagai bekal ujian kelulusan dan sudah bisa menjadi dapat. Oke. Nah, baik ya Bapak Ibu ya, nih orang tua Naila ya. Apakah semua materi yang disampaikan selama 1 tahun paket B sudah cukup sebagai bekal ujian kelulusan dan sudah bisa menjadi dasar pengetahuan untuk mengikuti pendidikan? Nah, kalau untuk bekal ujian kelulusan, insya Allah itu karena kelulusan itu ada di tangan lembaga ya. Yang penting apa? Yang penting siswa-siswa semuanya itu mengikuti apa yang sudah menjadi aturan-aturan yang tadi saya sampaikan, yaitu mengikuti ujian PTS, PAS dan ujian UPK, atau nanti misalnya ada kemungkinan kebijakan baru ujian apalagi yang harus ditempuh gitu. Nah, itu harus diikutin semua siswanya. Nah, kalau misalnya dijadikan dasar pengetahuan, saya rasa itu kalau untuk 1 tahun itu tidak cukup ya Bu ya, nah, ya Pak ya, karena yang namanya pendidikan itu tidak terbatas gitu. Nah, mungkin baik adik-adik semuanya di sini, karena apalagi di paket C itu kita belajarnya hanya 3 hari juga hanya 2 jam gitu, otomatis pengetahuan yang kita dapat juga sangat kurang gitu di situ. Nah, kita bisa mengaksesnya dari luar juga bisa ya, dari sekolah-sekolah formal juga bisa kayak gitu, seperti itu ya. Tapi kalau untuk dijadikan standar kelulusan, insya Allah bisa, nanti bisa kami bantu. Yang penting adik-adik semua di sini baik paket C, paket B dan paket A itu mengikuti aturan atau kewajiban-kewajiban yang seperti tadi yang saya sampaikan, itu ujian-ujiannya diikutin semuanya ya, seperti itu.
Insya Allah bisa, Bu. Tuh. Apa lagi? Itu orang tuanya Naila ya, Bu ya. Itu tadi disampaikan dari Ketua PKBM Bu Erni. Baik, selanjutnya ini dari Hendra Kurniawan Bu, mangga silakan. 19. Ini apakah kalau lulusan 2019 paket B itu ujian nasionalnya tahun depan 2019, 19, 20, 21. Nah, berarti bisa. Nah, berarti kalau lulusnya paket B-nya 2019, kita hitung aja 3 tahun. Nah, sekarang kan 2019 itu masuk berarti kelas 1 kan, posisinya di kelas awal, tuh di kelas awal. Berarti nanti kelas 2-nya tahun 2020, ujiannya tahun 2022 ya. Nah, itu bisa ikut ujian karena udah pas di situ, bisa gitu. Kecuali kalau yang ujiannya baru ke tahun kemarin atau tahun sekarang itu baru tidak bisa ikut tahun depan. Kalau sini udah bisa, kalau tahun 2019 sudah bisa. 19, 20, 21, 22. Ya, ada lagi nggak? Silakan. Untuk bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa mengajukan Tangan, boleh. mengacungkan tangan, ada tombol hand raising. Ini ada lagi dari Lestari Bu. Oke. Silakan. Nah, kalau materi pembelajarannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita tuh di sini yang dipelajari hanya IPS aja karena kebetulan siswa yang masuk di CSB itu kebanyakannya IPS. Jadi kami itu belum bisa menyelenggarakan pelajaran IPA. Tetapi ketika nanti ujiannya ada pembelajaran IPA ada kayak gitu. Mungkin untuk solusinya ya untuk pembelajaran yang khususnya yang misalnya terkait dengan IPA kayak semacam fisika kayak gitunya. Nah, itu di kami itu belum ada karena tidak menyelenggarakan program jurusan IPA-nya pembelajarannya, tetapi jurusannya ada di situ ya. Tapi nanti kalau ujiannya mau ikuti ujian IPA boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Nanti paling ya solusinya belajar sendiri seperti tapi yang pembelajaran yang lainnya nanti mengikutin gitu sama-sama gitu ya. Hanya pembelajaran yang fokus ke jurusannya aja yang nanti belajar secara mandiri gitu, seperti itu. Oke, sebelum lanjut Bu Ini ya. ada lagi kalau lulusan 2020. Halo Bu. Bu Erni. Ini ada lagi nih ya. Ini ada lagi nih, kalau lulusan 2020 paket C-nya tahun 2022. 23, betul. Iya, 20 itu betul ujiannya nanti tahun 2023, tetapi daftarnya dari sekarang karena melewati 3 tahun nanti, tapi ujiannya nanti 2023 gitu ujiannya gitu ya. Ya, Pak Fadli gimana? Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sebelum nanti kita jawab pertanyaan berikutnya, untuk teman-teman mohon coba klik tombol minta tombol tepuk tangannya, tombol love-nya ya buat Bu Erni. Ini ada lagi Pak Fadli pertanyaannya nih. Ada. Oh, itu dulu ya. Oke. Tolong minta tombol ini ya. Clap hands. Ya. Di menu reaction. Di menu reaction ya, silakan. Reaction. Tombol tepuk tangannya ya. Oke. Atau bisa juga dikasih tombol love ya. Boleh. Ayo yang lainnya masih belum nih, masih bisa nih. Baru berapa orang? 18 20 kan. Biar kita kelihatan nih pada aktif nih. Soalnya kita absen nih. Oke, nih di sini saya harapkan semuanya aktif semua ya. Ayo. Ayo, kasih tombolnya dong. Nih ada yang udah ngasih love, Susilawati. Thumbs up juga boleh ya. Jempol gini boleh. Jempol juga boleh katanya. Ayo, ada lagi nih. Ini masih
sebanyak, ayo silahkan. Biasanya nanti setelah ini baru langsung banyak yang japri nih. Ayo sekarang kita diskusi nih boleh pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini udah cukup banyak nih yang kasih tepuk tangan. Ada yang kasih kucing Bu ini Bu tuh. Kucing nih. Siapa nih? Tania nih. Sebentar Pak Padi, saya mau bertanya nih ke semua siswa-siswa yang ada di sini nih, apakah dari Kota Bandung semua atau dari luar Kota Bandung juga ada? Ada Bu dari Cianjur. Cianjur ya, wah hebat ya. Ada Bu, saya Alhamdulillah. dari Jawa. Oh dari Jawa ya. Oke, Iya. tahu dari mana nih informasi PKBM CSBI? Ceritanya dulu tuh saya kerja di Bandung kan di Cimahi. Terus Oke. pas di Cimahi saya tuh cari-cari paket gitu. Terus pas di Google itu dapatnya ini, terus saya kepoin ke Instagram gitu. Pindah sekarang ke Jawa gitu ya? Enggak, emang asli Jawa. Oh gitu ya. Atau juga banyak yang dari alumni di sini, banyak nggak dari alumni sendiri? Alumni PKBM CSBI-nya banyak nggak? Wah banyak sekali ya. Ini ya. Di sini rata-rata yang mengikuti sekolah di sini usia sekolah semua ya. Oke. Gimana Ki? Halo Bu. Boleh ini nggak bertanya, nggak ada yang misalnya tujuannya apa sih, mau melanjutkan ke PKBM itu untuk apa? Boleh kita sharing aja nih biar agak hangat, nggak kaku gitu ya di sininya. Boleh nih, ada yang aku tuh punya tujuan pengen nerusin ke sini tuh pengen ini gitu. Ada nggak? Sini yo boleh bercerita kok. Sini yuk. Ini halo, ya. Ada yang dari Cirebon juga Bu, katanya ada yang Cirebon, ada dari Kuningan nih. Coba yang dari Cirebon siapa nih? Ntar ya. Dari Cirebon itu Putri ya. Halo Putri. Mana nih Putri nih? Putri dari Cirebon. Yang mana Putri? Ya Bu. Kayaknya senang sekali ya kalau kita bisa bertatap muka langsung ya. Senang sekali ya melihat adik-adik semuanya di sini, sangat antusias ya di sini ya. Di sini juga ada yang ingin kerja di Jepang. Oke, saya doakan semoga tercapai ya cita-cita, supaya cita-cita kita itu bisa tercapai. Nah tentunya juga harus ditunjang juga dengan keahliannya nih, bukan hanya sekedar ijazah saja gitu ya. Nah, pengen lanjut perguruan tinggi, ya bagus ya, harus punya cita-cita seperti itu. Tetapi yang misalnya yang belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak usah khawatir. Mungkin nanti di lain waktu juga bisa melanjutkan ya, nggak apa-apa ya. Kan masih kesempatan itu, kalau yang namanya perguruan tinggi itu masih panjang gitu. Tetapi kita tetap harus fokus gitu ya. Terus ada Susilawati dari Kuningan Bu nih. Mana Susilawati ini dari Kuningan ya? Halo Susilawati. Susi ya? Ya. Susi dari Kuningan? Ya. Daftarnya kemarin lewat apa Susi? Lewat datang ke tempat. Oh datang ke tempatnya, memang karena lagi main ke sini ya? Iya. Oh gitu, tapi tinggal di Kuningan ya? Iya, sekarang lagi kerja di Bandung. Oh gitu, iya ya, bagus. Terima kasih ya semuanya ya. Terus apalagi, ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan yang lain nih sini? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Tadi ada pertanyaan saya yang mau pengen ini lagi apa nih tadi pertanyaan nih? Apakah saya mau tanya, kalau ijazah terakhir tahun 2000, ijazah terakhir SD tahun 2017, apakah program paket B bisa masuk SMA, SMK tahun depan? SD-nya tahun 2017, berarti SMP-nya tahun 2018, 19, 20 ya SMP-nya. Berarti ke SMA-nya
tahun 2023 ya, SMK-nya ya. 17, SD tahun 2017, sebentar. Ini saudara siapa nih? Bentar. Dea Rifani ya, SD-nya 2017, berarti SMP-nya 2018, 19, 20. Nah, berarti ikut keluar bisa masuk SMA. Udah bisa masuk SMA ini. Sekarang itu Dea, mana Dea? Coba Dea, saya mau tanya dulu ke Dea nih. Dea Rifani ini sekarang paket B ya, program di sininya ya? Ikutnya ya? Halo Dea. Dea sekarang ikut di CSBI paket C apa paket B? Paket B ya? Kalau paket B SD-nya 2017 ya, 18, 19, 2017. Berarti ikut SMA-nya nanti tahun masih lama nih, karena harus melewatin 6 tahun dulu. Harus melewati 6 tahun dulu, kan 3 tahun di SMP atau paket B, baru 3 tahunnya nanti ke SMA. Nantinya tahun depannya belum bisa. Harus lewat dulu kelas 1, kelas 2-nya dulu ya, seperti itu ya. Nah, terus saya pertanyaan lagi nih, apakah paket B di PKBM CSBI ada aplikasi ke SMA tertentu? Nah, biasanya untuk tahun ini dibantunya oleh sekolah ya, apabila ada yang mau mendaftarkan ke sekolah lanjutan, ke SMA formal, itu yang penting nanti koordinasi saja sama admin di sini, nanti baru keluar nomor itunya, nomor apanya namanya tuh, nomor pendaftarannya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu aja ya Pak Padli yang bisa saya sampaikan ya Pak Padli ya. Pokoknya intinya saya ucapkan selamat datang semuanya, selamat belajar di CSBI. Saya senang sekali ya bisa bertemu bertatap muka dengan semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, semoga apa yang ingin diwujudkan oleh adik-adik semuanya ini tercapai, walaupun dalam keadaan kita suasana begini, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggapai cita-cita itu terkabul ya. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Halo Pak Padli. Tadinya mana? Telepon mana Pak Padli? Ini. Halo Pak Padli. Nah, tadi udah disampaikan nih, kan daringnya nanti mulai tanggal 2 Agustus nih. Kapan pembelajarannya dimulai? Tanggal 2 Agustus kita akan nanti bisa di-share, nanti kita share jadwalnya yang Senin, Selasa, Rabu itu sore hari. Nah, belajar daringnya jadi dimulai tanggal 2 Agustus. Nah, tapi nanti misalnya kalau ada perubahan atau misalnya ada penurunan COVID-nya nih misalnya, nanti kita akan adakan bisa jadi menjadi dua pembelajaran, yaitu daring dan luring gitu. Misalnya 3 minggunya online, seminggunya tatap muka, tapi tatap mukanya tentunya yang bisa-bisa saja, tidak, dan itu pun dibagi per kelompok ya, karena kita kan tidak boleh berkerumun ya, seperti itu. Kalau seandainya misalnya ya, semoga aja berharap kita ya COVID-nya itu menurun, tetapi kalau misalnya masih naik ya kita bersabar saja. Pembelajarannya masih seperti pembelajaran daring terus ya. Nah itu. Di channel ini coba dilemparkan dulu. Ditelepon aja. Nah, saya baru masuk ikut paket C. Cuma untuk lulusan angkatan saya sudah lulus SMA untuk tahun ini. Ya, bisa ya. Karena misalnya kenapa? Ini ikut paket C-nya, berarti sekarang itu posisinya udah tepat di kelas 3 ya. Siapa? Tania Dastin ya. Nah, kalau Tania Dastin misalnya sekarang itu posisinya udah harus kelas 3, berarti bisa ikut ujian tahun depan ya. Gitu. Maksudnya tahun depan itu nanti tahun 2022 ya ujiannya ya.
Jadi perlu saya informasikan juga barangkali di ada rekan-rekan adik-adik semua atau siapanya ya, kalau ada yang mau pendaftaran di paket C atau paket B atau paket A itu jangan di akhir-akhir ya, jangan tahu di akhir, karena kita juga harus coba kita semuanya harus menginput data-datanya, jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Nah, kemungkinan kita penutupan itu ada di bulan Agustus ya, untuk ujian tahun 2022 itu penutupannya di kurang lebih di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau siapanya kerabatnya yang mau daftar itu jangan nanti dari sekarang, karena kalau udah nanti mepet-mepet biasanya sistemnya itu penuh ya, sehingga tidak bisa lagi ikut ujian untuk tahun depan. Tetapi diterima di CSBI-nya masih bisa, tetapi ikut ujiannya tertunda lagi, jadi akan semakin lama proses pembelajarannya ya. Jadi yang namanya daftar paket C paket B itu tidak hari itu mau ujian langsung daftar, tetapi harus setahun sebelumnya itu udah daftar ya, seperti itu ya. Baik, berikutnya ini ada dari Dea Bu. Sebentar ya, ini yang utama dulu ntar ya. Ada dari Lestari, di CSBI bisa ikut sekalian kursus bahasa Inggris katanya Bu. Oh ya, tentu boleh ya, karena CSBI itu tidak hanya menyelenggarakan program kesetaraan paket C, paket B, paket A, karena CSBI itu adalah sekolah formal yang menyelenggarakan sekolah paket C, paket B, paket A, dan kursus. Nah, kursusnya kursus apa aja? Kursus bahasa Inggris, kursus komputer, yaitu yang tadi semacam aplikasi perkantoran, digital marketing, apalagi sekarang yang lagi booming ya, digital marketing, kursus kewirausahaan, sangat boleh sekali ya. Jadi nanti keluar dari CSBI itu tidak hanya sekedar tadi yang seperti saya sampaikan, hanya mendapatkan ijazah, tetapi ditunjang dengan sertifikat keahlian nih, bahwa saya ini udah keluar dari CSBI sudah mempunyai 2 sertifikat, yaitu ijazah dan keahlian. Jadi insya Allah sangat berguna sekali untuk apabila mau melamar pekerjaan ya, itu sangat menunjang sekali itu ya. Oke. Selanjutnya. Oh ya, jangan lupa nih isi link absennya ya, jangan lupa ya. Ada di chatnya nih, di linknya nih, yang mau mengisi absennya siapa aja nih ya. Soalnya di sini dilihat baru ada 15 orang yang baru isi absen. Padahal isinya penuh nih. Oke Bu, berikutnya isi absen ya, isi absen Pak Padli, jangan lupa. Ya Bu. Berikutnya dari Sarah Nabila Bu. Ini dia bertanya apakah ada buku latihan atau belajar dalam persiapan ujian katanya Bu. Nah, oke. Materi-materi yang disampaikannya nanti oleh Bapak Ibu guru CSBI di sini biasanya materi-materinya yang materi kelas akhir, yang tentunya nanti materi buat ada materi-materi bahan-bahan ujiannya gitu ya, selain dari luar juga itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru nanti gitu ya, ada ya. Absennya ya ada di linknya. Ini banyak yang bertanya absennya di mana, ini udah ada linknya nih. Silakan diisi dulu ya. Tuh yang HTTP forms itu isi absen ya. Ini ada lagi dari Dea Bu, dari Dea Ripani bertanya, katanya maaf Bu, tahun kemarin teman-teman SMP aku lulus SMP. Apa aku bisa lulus tahun depan? Aku sudah lewatin kelas 1 dan 2. Nah, tadi saya udah jelaskan nih ya. Kalau ujiannya baru tahun kemarin tidak bisa ikut ujian tahun depan. Tetapi misalnya kalau adik-adik di sini sudah melewati kelas tahun ke-1 ke-2, itu boleh ikut ujian tahun depan. Boleh ya. Tetapi kalau baru ujiannya baru banget di tahun kemarin atau baru tahun sekarang itu tidak bisa mengikuti ujian tahun depan, harus menunggu dulu, harus melewati kelas 1 kelas 2 dulu, kelas 10 kelas 11 dulu baru ke kelas 12. Tetapi daftarnya dari sekarang, tetapi ujian akhirnya nanti tidak bisa mengikuti ujian tahun depan gitu ya. Gitu.
Mungkin kita ini kan sampai jam 11 aja ya Pak Padli ya? Boleh Bu, silakan ya. Hmm. Pas jam 11 masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya atau disampaikan. Oh ya, ini juga saya perlu informasikan juga ya, apabila di antara adik-adik semua di sini ada yang ganti nomor HP atau apa, nanti bisa hubungin admin ya. Jangan sampai nanti, aduh saya tidak tahu infonya gitu, misalnya ada ujian. Nah jangan seperti itu ya. Misalnya kalau HP-nya apa, nomornya hangus atau apa, nanti hubungin kami ya. Harus selalu pantau terus gitu ya, biar dapat informasi apa aja yang ada di CSP ini gitu. Itu absennya untuk seluruh paket B, paket C, paket A ya. Kalian tinggal klik aja ikut paket C, paket B atau paket A ya. Nah, kalau paket C yang ke paket C gitu. Terus ada pilihan tadi. Oh salah ya. Untuk yang SMA nanti kliknya yang pakai C aja ya, itu ada kesalahan penulisan. Diklik aja nggak apa-apa. Halo Bu Kiki. Kenapa? Jadi untuk yang paket A gimana pengisiannya? Pilih yang paket C dulu sementara gitu. Untuk di Google Form-nya itu udah saya cek. Untuk pilihannya tuh ada paket A, B, dan C. Hanya saja untuk paket C-nya itu ada kesalahan tulisan di sampingnya setara SMP. Tapi nggak apa-apa. Nanti bagi yang paket C, kliknya yang paket C aja. Walaupun di sampingnya keterangannya SMP. Itu cuma kesalahan penulisan aja sih, Pak. Oke. Jadi di formnya ada kesalahan penulisan saja. Jadi ikutin aja kalau yang paket A, pilihannya paket B, paket C seperti itu Bu ya. Ya itu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan mengenai teknis pembelajaran, mengenai pembiayaan, mengenai jadwal tadi sudah dibahas, mengenai apa lagi ya? Mungkin ada lagi? Ini Bu, kalau seandainya siswa paket Bu ya membawa saudaranya, temannya gimana Bu itu Bu? Ada program nggak? Oh iya, nih ada program juga ya. Apa misalnya kalau di antara adik-adik semua ini ada temennya yang bawa membawa atau mendaftar, istilah ada fee-nya ya yang nanti akan diberikan oleh dari CSBI kepada adik-adik semuanya gitu. Yang penting di bawah nih Bu, misalnya ini ada teman saya yang mau daftar ini, nah ini boleh ya gitu. Jadi kalau belajar paket C, paket B sekarang itu adik-adik semua itu tidak usah merasa gimana gengsi atau apa ya. Kalau sekarang itu sekolah formal itu dengan sekolah non formal itu hampir sama semuanya ya gitu. Malah kadang ya mungkin kita harus bisa membuktikan bahwa sekolah non formal itu bisa sama juga kayak formal gitu ya. Nah itu tergantung kembali kepada adik-adik semua di sini. Nah gimana nanti pencapaian hasil belajarnya. Nah misalnya nanti, dan itu misalnya kalau berhasil, nah itu kebanggaan sendiri ya. Nah itu, jadi nggak usah khawatir, nggak usah merasa minder. Wah, aku mah sekolahnya di paket C nih atau di paket B, tidak ada ya, tidak ada istilah seperti itu ya. Jadi nggak ada tetap harus sama gitu posisinya gitu ya. Yang membedakan cuman kita tidak terikat misalnya pakai seragam seperti itunya saja ya. Tapi kalau semua teknis itunya hampir sama gitu. Jadi tidak usah merasa minder istilahnya kayak gitu. Tetap semangat semuanya ya. Oh.
Ya, betul. Tiap mapel itu gurunya beda-beda ya, betul ya. Karena nah di sini materi yang diujikannya itu kalau paket C itu kita ada 7 ya. Kalau paket B ada 6. Nah, otomatis 7-nya gurunya juga sesuai mapelnya masing-masing di sini ya. Mapelnya masing-masing, nanti kalian bisa berkenalan dengan guru-gurunya ya ketika pembelajaran sudah mulai, yaitu tanggal 2 gitu ya. Ini ada dari Yolanda, Bu, bertanya apakah diajarkan juga materi SBMPTN katanya? Kalau materi itu tidak ada, kalau materi SNMPTN tidak ada, tidak diajarkan, kita hanya fokus ke materi ujiannya aja gitu ya. Karena biasanya suka berbeda jauh gitu ya, ujian-ujiannya itu. Terus ada lagi nih, apakah lulusan SMP 2014 bisa ujian paket C? Bisa ya, bisa tahun depan ya. Karena sudah lama sekali, udah melewatinya sudah lama. Jadi bisa tahun depan ikut ujian paket C tetap. Tapi daftarnya harus dari sekarang-sekarang. Misalnya kalau ada teman-temannya yang mau daftar, jangan dinanti-nanti gitu. Nanti takut keburu tutup gitu ya, sistemnya ya. Gitu. Ini ada dari Lestari, Bu. Tiap mapel gurunya sudah dijawab ya. Apakah ini dari Ardepa? Sini. Oke ya, nih ada di Ardeva Dwi Putra ya. Ini Ardeva ini paket A bukan? Nah, kami mohon maaf sekali ya, di paket A CSBE itu masih sedikit. Jadi pembelajarannya masih digabung dengan paket B karena tidak mungkin kita mengadakan pembelajaran kalau siswanya sedikit sekali gitu ya. Minimal itu diadakan pembelajaran itu apabila harus sudah 20 orang atau 25 orang. Nah, sedangkan yang daftar di CSB itu paket A-nya masih sedikit sekali gitu ya. Jadi kemungkinan belum bisa diadakan pembelajarannya, jadi masih tetap gabung gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti jangan merasa nanti gimana nanti ujiannya atau gimana nanti lulus tidaknya, insya Allah nanti bisa kami bantu gitu ya. Kami tidak bisa berjanji tapi kami bisa bantu nanti teknisnya seperti apa gitu ya. Bu, ini dari sebentar ya, ini ada dari yang tadi kaitan dengan yang tadi. Bentar ya. Dari Lestari katanya siswa aktif dapat poin. Benefit dari poin itu sendiri apa katanya? Tentunya nilainya lebih tinggi ya. Kalau dari aktif itu pasti nilainya lebih tinggi. Nanti kelihatan gitu ya. Nanti kan akan pengaruh ke nilai ijazah. Tidak mungkin kita samakan dengan anak yang misalnya yang jarang hadir atau dengan anak yang tidak hadir atau ini samakan dengan yang anaknya aktif. Nah, tentunya akan memperoleh poin tersendiri. Yang ujungnya kepengaruh ke nilai juga lebih besar gitu ya, nilai ijazahnya. Karena nilai ijazah itu diambil dari nilai UPK dan nilai-nilai ujian semacam PTS, PAS seperti itu ya. Terus apa lagi nih? Untuk sementara ini kan pembelajaran masih online. Nanti kalau misal udah bisa offline yang jauh tidak bisa datang, apa bisa mengikuti pembelajaran secara online? Tentu bisa ya, tentu bisa ya. Dari dulu juga, dari ketika sebelum pandemi COVID, kita kan siswa CSBI itu tidak hanya meliputi Kota Bandung saja, malah ada di Jawa, Sumatera juga ada ya, ada beberapa orang ya. Nah, seandainya tidak bisa mengikuti pembelajarannya tidak apa-apa. Nanti yang penting ikut ujiannya aja, karena ujiannya juga nanti akan seperti lewat kayak Google Form gitu lagi, kayak semacam pakai aplikasi lagi. Jadi tidak jangan khawatir tidak bisa mengikuti gitu ya. Nanti jadi online-nya tetap masih bisa gitu ya. Nanti ketinggalan informasi materinya nanti boleh diminta ya. Pokoknya tidak usah dijadikan beban, kata saya juga, tidak usah dijadikan aduh gimana ini kok aku jauh gitu. Jangan khawatir ya, seperti itu. Yang penting tiap ujian, tiap ikut saja seperti itu ya. Nanti ada kendala teknis seperti apa nanti bisa japri ya. Bisa hubungin adminnya. Mungkin Pak Padli itu saja, Pak Padli. Ya, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti lewat japri lagi lah ya. Grup, Bu ya.
Mulai grup aja ya. Saya rasa cukup, kasihan mungkin di antara teman-teman semua ini juga ada yang mau bekerja atau apa ya. Saya rasa cukup ya waktunya. Salam kenal semuanya ya. Baik, teman-teman, ini saya rasa memang masih ada pertanyaan-pertanyaan. Sama saja dengan oleh Ketua PKBM Ibu Erni. Ya. Untuk pertanyaan lagi nanti bisa bertanya lagi, bisa kita bahas melalui WhatsApp ya. Bisa bertanya ke sana, boleh juga langsung melalui Jamri ke nomornya admin ya. Baik, kita tutup saja pertemuan kegiatan silaturahmi hari ini terkait dengan proses pembelajaran program kesetaraan paket A, paket B, paket C. Akan kita tutup. Sebelum kita tutup, mungkin kita ada sesi foto bersama dulu ya. Mohon untuk mengaktifkan kameranya untuk on cam ya. Akan kita foto bersama. Coba diaktifkan dulu kameranya. Mohon diaktifkan kameranya sama region-nya diaktifkan tombol. Nih Tia Priani nih, belum ada nih. Ayo Hanifah Nurul, ayo. Itunya apa, kameranya aktifkan. Biar bisa saya juga tahu nih, oh siswanya ini. Yo. Nih Zolanda Wihartati mana nih? Ayo aktifkan nih. Masih ada yang belum nih Pak Pandi? Ya Bu, ini kita coba ini ya Tia, nih Tia belum aktif, belum on, Anda belum on, Indri Nurhayati belum on, Pirgi, mohon di on cam dulu ya, aktifkan dulu kameranya sebentar, kita akan melakukan foto bersama ya. Ini Putri sudah aktif, Dea udah, oke ya, kita mulai ya. Tolong juga kasih tombol ya, tombol region, kasih tombol lob aja ya semua ya, biar kompak ya. Saya kasih tombol lob ya, biar seragam. Ayo yang lainnya, segera kasih tombol lob. Oke, ini sudah masuk. Oke, kita coba foto ya. 3, oke sebentar ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar saya copy dulu ya. Nah. Oke, ke sesi berikutnya sebentar saya copy dulu. Sebentar ya, ini agak kendala jaringan. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, sebentar ya. Baik, terima kasih sudah pertemuan hari ini kita tutup. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam kegiatan MPLS atau kita lebih ke silaturahmi terkait nanti proses kegiatan belajar mengajar. Selama ini kita melalui daring, segala sesuatunya masih bisa
ditanyakan itu melalui WA-nya grup ataupun melalui kontak Japri-nya CSBI. Baik, demikianlah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Kami atas nama CSBI ya mengucapkan selamat datang di CSBI, selamat mengikuti pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih atas pemaparannya. Izin lab semuanya. Sehat-sehat semua ya. Ya, makasih Bu. Sendiri, kenapa